Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menangani sakit rumahan atau gangguan rumahan saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kayak macam sakit panas, kemudian sakit gigi, kemudian demam, kemudian pilek, kemudian pegal-pegal dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya mengalami juga sakit seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya kita juga mengalami gangguan rumahan yang lainnya, kayak macam demam, panas gitu teman-teman ya, kemudian mengalami batuk juga, kemudian mengalami pilek juga, kemudian mengalami pegal-pegal juga, kemudian mengalami sakit gigi juga gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita belum memahami tentang gangguan-gangguan tersebut teman-teman ya, penyebabnya seperti apa, kemudian cara menanganinya seperti apa, kita selalu mengalami kebingungan teman-teman. Kenapa kita selalu mengalami kebingungan teman-teman ya? Karena kita tahu sendiri saat terkena gangguan asam lambung itu lebih dominan itu di pencernaan teman-teman ya. Jadi ketika kita mau mengkonsumsi obat-obatan yang berkimia, obat-obatan atau misalnya herbal-herbalan teman-teman ya, kita juga ada yang harus dijaga pencernaannya teman-teman ya. Takutnya ketika kita mengkonsumsi obat-obatan untuk mengusir gangguan-gangguan rumahan yang lainnya teman-teman, takutnya obat-obatan itu mengganggu pemulihan pencernaan kita. Nah itu teman-teman. Nah makanya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dulu saat saya mengalami gangguan-gangguan rumahan, saya juga tidak mengkonsumsi obat-obatan atau misalkan herbal-herbalan teman-teman, karena ada yang harus dijaga gitu teman-teman ya. Jadi untuk menangani gangguan-gangguan rumahan itu lebih dominan di mencari dulu keterkaitannya, mencari dulu penyebabnya. Nah itu teman-teman. Dan ketika sudah tahu penyebabnya, ternyata gangguan-gangguan rumahan itu bisa ditanganinya dengan rumahan, kemudian bisa ditangani dengan sangat sederhana sekali, dan alhamdulillah bisa membaik dengan sempurna tanpa memakai obat, tanpa memakai herbal teman-teman ya. Alhamdulillah seperti itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Kayak macam menangani sakit demam panas gitu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya juga lah
mengalami sakit panas gitu teman-teman, karena untuk sakit panas itu merupakan hal biasa gitu teman-teman ya. Jadi jangan selalu serta-merta dikait-kaitkan dengan gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis. Nah itu teman-teman, ada kalanya juga sakit gigi, bisa juga kena demam kan seperti itu ya. Kemudian ketika asam lambung juga gitu teman-teman ya, kalian juga bisa mengalami sakit panas, pilek dan lain-lain sebagainya gitu teman-teman ya. Karena untuk asam lambung itu bukan merupakan hal yang sangat besar. Kita itu normal, kita itu biasa-biasa saja gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang normal, untuk orang-orang yang biasa-biasa saja ya wajar menurut saya kita itu terkena sakit kayak macam panas, batuk, pilek, pegal-pegal, kemudian sakit gigi dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan terlalu berpikir ke hal yang sangat jauh gitu teman-teman, takutnya ini ada hubungannya dengan asam lambung, takutnya ini penyakit yang berbahaya lagi. Tidak seperti itu teman-teman ya. Ketika kalian mengalami sakit-sakit biasa, gangguan-gangguan rumahan, itu wajar untuk sakit gigi, sakit panas, demam, pilek dan sebagainya, itu bisa terkena sama siapapun. Nah itu teman-teman, tetapi pertanyaannya sekarang itu atau permasalahannya saat ini itu, saat kita terkena gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis, gimana caranya supaya gangguan-gangguan itu terlewati atau terbebas dengan tidak mengganggu juga sama pencernaan gitu teman-teman ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak terganggu dengan pencernaannya teman-teman. Kalau misalnya ada panas gitu teman-teman ya, kita datang ke warung, beli obat warung, bebas ya, kita sudah mulai membaik gitu, minum atau mengkonsumsi obat-obat warung juga. Tetapi kalau misalnya kita ada pencernaannya sedang terganggu atau belum beres gitu teman-teman ya, kita harus memperhatikannya juga gitu teman-teman. Jangan sampai mengkonsumsi obat-obatan warung atau herbal-herbalan. Nah itu teman-teman, karena ininya juga harus dijaga gitu ya, pencernaannya harus dijaga. Nah itu, makanya pahami saja ke sana. Nah kayak macam panas, demam itu merupakan hal yang sangat biasa teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan hepatitis psikosomatis, saya sedang terkena panasnya gitu teman-teman. Jadi tidak mengkonsumsi obat-obatan, saya itu hanya kasih plester aja gitu teman-teman. Plester penurun panas banyak sekali di warung gitu teman-teman ya, dan itu aman buat pencernaan teman-teman, karena itu untuk plester itu tidak kita konsumsi ya. Itu sepengalaman saya dulu waktu terkena panas itu memang bingung juga, tetapi gimana caranya nih supaya panas demam kita itu ya bisa kembali normal lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu dulu diakalinnya itu dengan plester gitu teman-teman. Plester penurun panas banyak sekali di warung, banyak sekali di apotek. Saya hanya menggunakan itu saja. Nah tetapi ada juga caranya itu, selain menggunakan plester itu saya mencegah untuk penyebab-penyebabnya gitu teman-teman. Kayak macam panas kepala itu atau panas jidat itu ya, itu saya mencoba menghindari untuk terlalu sering kena angin, kemudian terlalu sering kena panas terik matahari juga gitu teman-teman ya. Hindari hal-hal seperti itu, dan kemudian perbanyak tetap ya minumnya. Untuk minumnya itu minimal 8 gelas dalam sehari. Insya Allah sepengalaman saya itu panas demamnya itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya, walaupun itu tidak mengkonsumsi obat-obatan, walaupun itu tidak mengkonsumsi herbal-herbalan. Nah itu teman-teman, berpikir logika saja. Ini panas ya bisa diturunkan dengan kompres juga gitu teman-teman ya. Saya menggunakan plester penurun panas banyak sekali di apotek, banyak sekali di warung, dan harganya itu murah sekali, dan itu aman buat pencernaan karena memang plester itu tidak kita konsumsi ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan. Kemudian untuk gangguan yang lainnya kayak macam batuk gitu teman-teman ya. Waktu dulu saat terkena gangguan batuk, saat ada asam lambung dan hepatitis psikosomatis, saya juga dulu tidak mengkonsumsi obat-obatan, tidak mengkonsumsi obat batuk gitu teman-teman ya. Jadi saya hanya cukup mengenalinya saja gitu teman-teman ya, penyebabnya apa sih sebetulnya itu untuk batuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Nah biasanya untuk batuk itu ada 2 penyebabnya teman-teman yang saya rasakan gitu. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Batuk yang pertama itu karena virus influenza. Nah itu teman-teman, dan kemudian kalau misalnya batuk virus influenza, penyebabnya kita nggak usah panjang lebar ke teman-teman ya, karena itu sudah pure dari virus influenza gitu teman-teman. Dan kemudian cara menanganinya cukup dengan sering minum air hangat aja teman-teman ya. Minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas. Jadi hindari minuman-minuman dingin gitu teman-teman. Kemudian menghindari juga suhu dingin, kemudian menghindari juga suhu yang terlalu panas, terik-terik matahari yang terlalu panas. Seperti itu teman-teman. Jadi diusahakan gimana caranya supaya badan kita itu hangat. Nah itu teman-teman, saat terkena batuk karena memang dari virus influenza itu teman-teman. Dan kemudian
batuk yang kedua itu bisa dibedakan ya. Batuk yang kedua itu bisa karena memang ada panas dalam yang saya rasakan gitu teman-teman. Jadi ketika ada panas dalam, apakah bisa kena batuk juga? Ada teman-teman, keterkaitannya atau hubungannya sepengalaman saya teman-teman ya. Asam lambung tidak normal atau ada panas dalamnya juga gitu teman-teman. Jadi ketika asam lambung sering naik nih ke bagian kerongkongan gitu teman-teman ya, kita tahu sendiri bahwa yang bisa menahan keasamannya asam lambung atau ketajamannya asam lambung itu hanya lambungnya saja. Jadi ketika sering keluar itu bisa menyebabkan iritasi di bagian tenggorokan teman-teman, dan ketika ada perbaikannya itu terasa gatal ya. Jadi terasa gatal, dan kemudian ketika gatal itu ya kadang kita itu terasa batuk gitu ya, mau batuk gitu teman-teman ya. Mungkin ketika kita di luar ada luka, perbaikannya ada gatal gitu teman-teman, kita mungkin bisa garuk gitu teman-teman, tetapi bagian tenggorokan itu tidak bisa. Nah, batuk itu bentuk respon tubuh saja gitu teman-teman, saat ada geli-geli di bagian dalam, ada gatal-gatal di bagian dalam tetapi tidak bisa kita garuk. Nah, itu batuk, itu bentuk respon tubuh gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian kenapa perbaikannya itu terasa gatal? Kita tahu sendiri teman-teman ya, saat ada luka, ada perbaikan itu perbaikannya itu akan terasa gatal gitu teman-teman, karena memang itu bentuk respon tubuh juga saat sel tubuh kita itu sedang membenahi atau membetulkan yang rusaknya teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang-orang yang terkena batuk, katakanlah itu batuk menahun. Tidak ada istilah batuk menahun teman-teman ya, silakan tanyakan ke dokter teman-teman ya. Tidak ada diagnosa yang menyatakan bahwa batuk menahun, tidak ada sama sekali. Itu biasanya batuknya yang begitu lama itu karena memang asam lambungnya sering naik ya. Jadi iritasi di bagian tenggorokannya itu ada membaik sedikit, terkena lagi asam lambungnya, atau misalkan teriritasi lagi dengan hal yang lainnya gitu teman-teman ya. Sehingga kalau seandainya iritasi di bagian tenggorokan itu terus-terusan belum membaik, itu akan terasa gatal dan kemudian itu akan terus batuk. Nah, itu teman-teman, makanya banyak orang-orang itu yang bilang bahwa ada batuk menahun, padahal tidak ada istilah batuk menahun. Kalau seandainya kalian tidak percaya, silakan tanyakan ke dokter. Tidak ada diagnosa yang menyatakan bahwa ada batuk menahun, tidak ada seperti itu. Nah, adapun juga kalau misalnya ada orang yang mempunyai atau mengalami batuknya begitu lama, itu hubungannya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menanganinya Pak? Cara menanganinya ya sama, simpel juga gitu teman-teman. Saya dulu saat terkena batuknya yang begitu lama, seringnya itu konsumsi minuman hangat gitu teman-teman. Jadi sering minum air hangat pelan-pelan. Tujuannya jadi biar menjaga perbaikannya itu tetap stabil gitu teman-teman. Jadi jangan sampai asam lambungnya itu sering naik sehingga teriritasi lagi gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pengalaman saya memang seperti itu. Perbanyak minum sehingga ketika ada pun asam lambungnya naik ke bagian atas, itu terbasuh lagi dengan air minum. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari. Untuk air minum itu sangat banyak sekali manfaatnya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman ya. Kemudian sekarang gangguan rumahan lainnya kayak macam pilek. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya mengalami pilek juga, dan kalau misalnya kita belum paham, itu bisa membuat kita bingung juga, kemudian rasanya sangat menderita sekali teman-teman ya. Nah, makanya ketika dulu saat terkena gangguan pilek, saya mencoba untuk mencari keterkaitannya juga gitu teman-teman, karena ketika mau mengkonsumsi obat-obatan dari warung untuk mengusir pileknya itu ya ada yang dipikirkannya juga gitu teman-teman. Saya ada yang dijaga, yaitu pencernaannya gitu teman-teman ya. Nah, makanya ketika terkena pilek saya mencari keterkaitannya. Ternyata untuk saya pribadi teman-teman ya, pilek yang saya rasakan itu ada 2 penyebabnya gitu teman-teman. Yang pertama karena kembali lagi ya dari virus influenza gitu teman-teman ya. Nah, untuk virus influenza itu kita nggak usah panjang lebar karena memang itu sudah karena memang kena virus influenza teman-teman ya. Tetapi bisa dibedakan kalau seandainya pileknya karena memang dari virus influenza itu biasanya sering ditandai dengan keluarnya ingus ya. Nah, itu sepengalaman saya, jadi sering keluar ingus. Nah, tetapi untuk pilek yang lainnya itu bisa disebabkan dengan panas dalam juga gitu teman-teman ya. Perbedaannya antara kena pilek yaitu karena memang akibat virus influenza, kemudian akibat panas dalam, itu perbedaannya nggak terlalu besar ya. Kalau virus itu
rata-rata biasanya gitu teman-teman ya selalu ditandai dengan ingusnya yang sering keluar gitu teman-teman ya. Ada ingusnya walaupun cuma sedikit gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan dari panas dalam itu tidak ada ingusnya teman-teman ya. Untuk panas dalam itu lebih dominannya itu kayak macam hidung bagian atas itu sering mempet gitu teman-teman ya, mempet tapi tidak ada ingusnya. Kemudian selalu ditandai juga dengan napas yang agak panas gitu teman-teman ya. Kemudian kadang mempetnya itu kadang suka sebelah gitu teman-teman, kadang suka pindah-pindah gitu teman-teman ya. Kemudian ada kalanya juga berbarengan. Nah ketika berbarengannya itu yang bikin repot gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya karena memang dari panas dalam. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Kalau seandainya pileknya itu dari virus influenza, kembali lagi seperti yang batuk tadi, minum air hangat pelan-pelan, kemudian hindari suhu dingin, kemudian hindari juga suhu terlalu panas gitu teman-teman, biar virusnya itu cepat berkurang gitu teman-teman. Kemudian untuk panas dalam, cara menanganinya ya sebaiknya kalian gimana caranya supaya panas dalamnya itu mereda gitu teman-teman ya. Saya waktu itu cuma dibantu dengan sering minum air hangat pelan-pelan biar asam lambungnya tetap normal gitu teman-teman, karena untuk panas dalam itu biasanya dipicu dari asam lambung yang nggak normal juga gitu teman-teman ya. Kemudian selain minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas, saya dulu sering dibantu juga dengan sering konsumsi pepaya, rebusan labu siam, kemudian cincau gitu teman-teman, karena makanan-makanan tersebut itu bisa mengurangi panas dalam. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya, menjaga jenis makanannya, jangan sampai kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalamnya terus hadir. Nah itu teman-teman ya, cuman itu saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian untuk pegal-pegal, agak repot juga sih sebetulnya teman-teman ya, karena ketika terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis sulit sekali menghilangkan pegal-pegal. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis, kita menghilangkan pegal-pegal, kita tinggal pergi ke warung kemudian beli obat anti pegal, beres kan gitu ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis tidak dianjurkan mengkonsumsi obat-obatan seperti itu, karena memang ada pencernaannya yang sedang dijaga. Jadi untuk pegal-pegal itu kita cari penyebabnya teman-teman. Biasanya untuk pegal-pegal itu karena memang ada penegangan otot gitu teman-teman ya. Dan untuk penegangan otot itu beragam ya penyebabnya. Bisa karena memang kitanya sudah bekerja keras gitu teman-teman ya, kayak macam memikul berat-berat atau beban-beban yang berat gitu teman-teman. Dan bisa juga karena memang penegangan otot dari stres atau terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya? Sama sih sebetulnya gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk pegal-pegal karena memang sering bekerja berat, ya dipijit beres gitu teman-teman. Tetapi untuk karena memang stres atau terlalu banyak pikiran, ya usahakan kalian harus relax teman-teman ya. Sebab sebab kalau seandainya kalian menangani pegal-pegal dari stres atau terlalu banyak pikiran, akan terasa percuma juga kalau seandainya kalian dipijit. Selama stresnya tidak ada, banyak pikirannya tidak ada, itu pegal-pegal akan terus hadir. Nah itu teman-teman, jadi untuk yang lebih dominannya, alangkah baiknya kalian kendalikan saja stresnya, kendalikan saja terlalu banyak pikirannya. Nanti pegal-pegalnya itu hilang dengan sendirinya teman-teman. Usahakan relax, santai, kemudian jangan terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh yang membuat kita stres. Jangan pernah berpikir yang menakutkan sehingga ada penegangan otot semakin menjadi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian gangguan lainnya ya, kayak macam sakit gigi. Itu saat terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis, sakit gigi itu terasa berlebih sakitnya teman-teman ya. Nah itu, biasanya sepengalaman saya sakit gigi itu bisa karena memang ada dua penyebab teman-teman ya. Kalau nggak giginya rusak, ya karena memang dari panas dalam juga gitu teman-teman. Untuk panas dalam itu pengaruhnya sangat banyak sekali ya teman-teman yang saya rasakan gitu ya. Nah kalau misal kalian mengalami sakit gigi karena memang giginya rusak, ya kalian harus dibersihkan giginya, kemudian kalian tambal, beres, segitu juga udah beres teman-teman ya. Nah kemudian berbeda ketika kalian mengalami sakit gigi karena akibat panas dalam, itu kalian obati sakit giginya juga akan terasa percuma kalau seandainya penyebabnya tidak kalian tangani juga gitu teman-teman ya.
Nah, biasanya sakit gigi yang diakibatkan panas dalam itu sering ditandai kayak macam mulutnya terasa panas dan bau gitu teman-teman ya. Kemudian untuk giginya bagian gusinya itu sering bengkak gitu teman-teman ya. Itu ciri-ciri hal yang lebih dominan sakit gigi karena memang ada panas dalam gitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya? Hilangkan panas dalamnya teman-teman. Caranya seperti apa? Tetap ya sering minum air hangat pelan-pelan, kemudian hindari juga panas dalamnya itu dengan cara bantu ya dengan cara sering mengonsumsi pepaya, rebusan labu siam, kemudian cincau, kemudian hindari juga makanan-makanan yang bisa memicu panas dalamnya semakin menjadi. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Tetapi berbeda kalau seandainya kalian itu pencernaannya sudah mulai membaik, kemudian sudah mulai normal, sudah mulai sehat gitu teman-teman ya, sudah mulai kuat. Ketika ada sakit gigi, Pak saya boleh mengkonsumsi obat sakit gigi yang saya beli dari warung atau beli dari apotek? Ya boleh-boleh saja teman-teman ya. Justru yang saya katakan di sini itu, yang saya sampaikan di sini itu, kalau seandainya kalian pencernaannya belum membaik, tetapi kalian itu terkena gangguan rumahan yang lainnya juga kayak macam demam panas, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian pegal-pegal, kemudian sakit gigi, alangkah baiknya kalian cara menanganinya itu seperti yang saya sampaikan tadi gitu teman-teman, biar pencernaannya itu tetap aman gitu teman-teman. Jangan sampai kalian itu begini, kalian punya pencernaan yang sedang terganggu, kemudian karena ingin menghilangkan gangguan yang lainnya, kalian mengkonsumsi obat-obatan, akhirnya pencernaannya itu terganggu lagi. Jadi kalian itu menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain gitu teman-teman ya. Gangguan rumahan yang lain hilang, pencernaannya tetap kambuh gitu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Nah itu teman-teman, dulu saya berpikirnya memang seperti itu. Dan kalau seandainya kalian mau mencontoh, silakan saja, karena memang tidak berbayar, gratis, tidak menggunakan biaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian yang sekarang sedang mengalami kebingungan tentang penyakit yang lain saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Bagaimana cara menanganinya secara alami teman-teman ya, itu yang saya lakukan gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu, semoga saja caranya itu juga bisa membantu kalian. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu juga atau caranya tersebut juga bisa menambahkan kesehatan kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya semuanya tentang kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.